akan menghapus status daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta dan menggantikannya dengan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di laman Instagram pribadi miliknya. Sri Mulyani mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula Daerah Khusus Ibu Kota diarahkan menjadi Daerah Khusus Jakarta. Atas perubahan status Jakarta ini, pemerintah akan menyusun rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Kabarnya, DKJ ke depan akan mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Masyarakat menilai status kekhususan Jakarta dapat dipertahankan dengan mengiring fungsinya sebagai sentra bisnis perekonomian. Bahkan, gambaran Jakarta nantinya bakal seperti kota New York. Bukan tak mungkin perkembangan kota di Indonesia akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia, sehingga bisa setara dengan kota Tokyo Raya atau mungkin London. Bogor dan Bekasi juga diusulkan untuk dapat ditarik menjadi bagian dari Jakarta. Meski ibu kota dipindahkan, Jakarta akan tetap menjadi tempat tujuan mencari kerja dari warga daerah lainnya. Sebagai Financial Center Indonesia, maka DKI akan tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dan akan tetap menjadi pusat perputaran ekonomi nasional. Pasalnya, modal Jakarta untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tergolong mumpuni, terlihat dari sektor infrastruktur yang semakin lengkap. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Fazilah Khairunisa. Nah pemirsa, peralihan ibu kota ke IKN Nusantara ini akan merubah status daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Lalu akan seperti apa nantinya daerah khusus Jakarta ini dan perubahan-perubahan seperti apa yang akan terjadi? Apakah Jakarta masih akan menjadi daerah yang istimewa? Kita akan membahasnya dalam program One on One bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Halo Pak Heru, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Pak ya? Amin, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pak Heru, ini kan kita ngebahas nanti kalau kita mau pindah ke IKN ya, ibu kota gitu ya, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta jadi DKJ. Sejauh ini pembahasannya udah sampai mana untuk bisa terrealisasi nih Pak? Ya saat ini, kemarin beberapa minggu yang lalu sudah pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri dan tentunya dilanjutkan dengan nanti pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan DPR RI dan semoga ini lancar dan memang bagian dari kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas di tingkat pusat. Oke, jadi masih digodok terus untuk nanti aturan-aturannya gitu ya Pak ya. Baik, tapi kabarnya RUU DKJ ini mengusung konsep daerah khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Nah ini apa nih Pak maksudnya? Boleh dijelasin Pak? Ya, yang pertama harapan kami sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini namanya masih pemerintah Provinsi DKI Jakarta, harapannya adalah masih tetap memiliki kekhususan. Entah itu namanya mungkin sementara waktu daerah khusus Jakarta atau nanti diusulkan perwakilan rakyat ataupun Kementerian Dalam Negeri, nama lain, tetapi harapan kami adalah masih ada kekhususan. Yang pertama adalah tentunya kekhususannya wali kota, bupati tetap seperti saat ini, yaitu diangkat oleh gubernur. Yang berikutnya, kenapa harus kekhususan? Karena DKI sampai saat ini kan menyumbang untuk ketahanan kenaikan inflasi itu 17%. Jadi kalau DKI Jakarta mempertahankan ini sebagai tetap menjadi ekonomi, perputaran keuangannya tetap masih di Jakarta dan tentunya diharapkan masih ada kekhususan. Karena kan ke depan Jakarta masih aja tetap menjadi daya tarik masyarakat, daya tarik investor dan lainnya. Maka dari itu terkait dengan pendapatan, terkait dengan proses ekonomi di Jakarta, terkait dengan pertumbuhan misalnya penduduk, terkait dengan bantuan sosial terhadap masyarakat, ya pemerintah daerah harus tetap mempertahankan itu
supaya ekonomi bisa berjalan sebagaimana hari ini. Kan hak-haknya tetap ada gitu ya Pak ya, mungkin ada perubahan nama aja gitu ya nantinya. Baik, lalu DKJ ini kan untuk membuat Jakarta kan tadi kan itu kan harapan ya Pak ya, tapi ketika dia udah berubah nama dan ibu kotanya udah pindah, tentu ini mungkin akan asumsinya akan sama nih Pak dengan daerah-daerah lain. Apa nantinya nggak khawatir tuh Pak dapat menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan undang-undang pemerintahan daerah di Jakarta juga tadi yang Bapak sampaikan juga kan pasti akan membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang. Nantinya akan seperti apa? Tentunya transisi itu pasti ada. Transisi pasti ada, IKN sedang bertumbuh, berkembang terus. Dan Jakarta saya harapkan mungkin tetap 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan masih menjadi magnet tadi yang saya sampaikan. Segala sesuatunya masih menjadi daya tarik. Untuk itu DKI harus mempertahankan inflasi, DKI harus mempertahankan, memperbaiki misalnya transportasi, lantas menjaga juga terkait dengan tidak meningkatnya pengangguran, kemudahan transportasi, kemudahan investasi, itu tetap harus terjaga. Tentunya perlu ada perhatian tetap dari pemerintah pusat. Baik, dan banyak juga nih Pak masyarakat yang menilai status kekhususan Jakarta ini dapat dipertahankan dengan mengiring fungsinya sebagai sentra bisnis perekonomian, karena kan memang masih banyak yang menggantungkan hidup bekerja di Jakarta gini gitu. Harapannya gambarannya akan nantinya mungkin seperti kota New York begitu. Dengan wilayah yang dicakup misalnya ditambah seperti Bogor dan Bekasi, apakah mungkin juga nantinya ditarik nih jadi bagian dari Jakarta gitu Pak? Yang pertama, apapun namanya nanti, misalnya kita harapkan misalnya daerah khusus Jakarta, pembangunan Jakarta tidak bisa sendiri, termasuk terkait dengan bangkitan transportasi, terkait dengan penanganan banjir, terkait dengan penanganan untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Ya, Pemda DKI harus bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten. Di sana ada kabupaten kota misalnya Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang Selatan. Nah, ini ya harus bersinergi terkait dengan perencanaan tata ruang, block plan, perencanaan transportasi, dan ini tentunya saya harapkan masih bisa dibantu oleh pemerintah pusat sehingga yang namanya perjalanan penduduk Bekasi bekerja di Jakarta tetap mereka bisa nyaman. Atas penduduk Jakarta bisa mendapatkan air bersih, tentunya bahan bakunya dari Jawa Barat ini kan perlu sinergi. Ya. Ini menarik ketika Pak Heru tadi ngomongin air bersih gitu ya Pak ya. Memang kota Jakarta ini nggak lepas dari permasalahan begitu kan, tantangan gitu. Salah satunya soal krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah gitu. Nah itu gimana nih Pak solusi dari Pemprov DKI Jakarta? Kalau saya itu adalah salah satu program prioritas, salah satu program prioritas DKI Jakarta ataupun nanti namanya DKJ untuk bisa mendapatkan suplai air bersih yang cukup. Karena kalau tidak kita tangani mulai hari ini, ke depan menjadi krisis air bersih. Karena kan penduduk terus bertambah. Perubahan iklim kita tahu ada. Kemungkinan juga penurunan air baku dari daerah-daerah penyumbang air kan, seperti di Jawa Barat. Nah ini kan harus mencari solusi. Yang pertama adalah tentunya bersama dengan salah satu BUMD DKI, PAM, yang memang sudah punya konsep kami untuk membangun ini jangka waktu sampai 2030 kalau tidak salah ya. Mungkin dalam waktu dekat sampai 2027 itu adalah memperbaiki pipanisasi. Lantas bisa mandiri terhadap bahan baku. Misalnya kemarin saya bincang-bincang dengan beberapa pengamat ekonomi ataupun ahli lingkungan, Pemda DKI harus mencari solusi, misalnya harus ada air baku, misalnya dari utaranya, kalau dari selatan kan sudah. Nah, maka dari itu perlu dibangun, mau tidak mau perlu dibangun NCICD, sehingga mungkin nanti ada pengolahan air laut menjadi air bersih kan, kira-kira seperti itu kan sesuatu yang sekarang sudah wajar. Jadi
teknologinya juga sudah ada, tinggal investasinya kita hitung berapa banyak. Jadi dari hulunya ada air bersih, di tengah kota kita juga ada. Nah itu harapan saya, cita-cita kami pemerintah daerah harus bisa terus memberikan atau menyiapkan bahan air bersih. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Kalau sekarang kan permasalahannya adalah mungkin di area wilayah Jakarta Timur tidak begitu terganggu Jakarta Selatan, tetapi yang di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara itu mau tidak mau terganggu karena suplainya cukup jauh untuk mensuplai masyarakat di sana. Jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendeknya PAM membuat reservoir air di lokasi-lokasi itu. Sudah ada, sudah dibangun, tetapi mungkin masih kurang ya. Dan itu dalam jangka waktu pendek kami akan terus menyiapkan titik-titik lokasi itu. Berarti teknologi itu yang air laut itu yang nantinya akan... Ya itu kan jangka panjang. Iya, itu jangka panjang. Berarti itu sebagai bentuk mitigasi gitu ya Pak untuk mendapat... Jangka pendeknya menyiapkan bahan baku, jangka pendek kedua memperbaiki pipanisasi, terus lantas jangka pendek yang saat ini harus menyiapkan untuk supaya masyarakat di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, kita siapkan reservoir yang memang volumenya bisa memberikan atau bisa memberikan pelayanan air kepada masyarakat. Baik, tapi kalau dari kacamata Pak Heru sendiri kita ngelihat tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang karena terlalu jauh gitu ya Pak suplainya, makanya kenapa Jakarta Barat itu menjadi salah satu daerah yang cukup terdampak gitu ya. Beberapa daerah itu memang nggak ada solusi lain, maksudnya yang memang itu dampak dari kekeringan gitu. Makanya sumber-sumber air baku itu kita dekatkan. Nanti ada lokasi-lokasi yang sekarang ada, volume debit airnya kita harus pertahankan dan kita harus tambah. Itu sudah ada di blueprint-nya perusahaan air minum DKI Jakarta. Oke, jadi beberapa hari kemarin juga PAM yang mensuplai juga sempat bermasalah, bantuan air bersih datang, apakah akan terus menunggu sampai nantinya akan ada? 3 hari yang lalu memang ada masalah, maka dari itu saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta memohon maaf kepada masyarakat terganggunya pipa di satu titik, sehingga mungkin dalam kurun waktu 1,5 hari terganggu. Nah itu yang pertama adalah ya kita harus mengontrol semua pipa-pipa yang ada yang sudah berumur berapa 30 tahun ya. Kita harus perbaiki kembali. Oke, ya, berarti regenerasi lah dari pipa-pipa. Oke, semoga nanti nggak akan ada lagi masalah krisis air bersih di Jakarta. Mau nggak mau harus mulai dari sekarang kami memikirkan supaya krisis air bersih itu di saat musim kemarau bisa dikurangi. Baik, itu tadi pemirsa Pemprov DKI telah menjamin supaya nggak ada lagi krisis air bersih di Jakarta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, One on One akan segera kembali, tetaplah bersama kami.